Karena semua yang menciptakan itu semua Allah. Ya, menciptakan semua ini, menciptakan kemampuan, menciptakan kebisaan, bisa hadir di sini, mampu ke sini, itu Allah. Banyak orang kepingin ngaji, tiba-tiba ada udzur, tiba-tiba ada masalah, tiba-tiba ada hal-hal yang tidak bisa ditinggalkan. Tiba-tiba ada sesuatu yang entah sakit atau apa. Berarti dia tidak bisa menciptakan ngaji, tidak bisa menciptakan kebaikan-kebaikan. Yang menciptakan itu Allah. Fabi fadlik, maka itu anugerahmu ya Allah yang murni. Ya, yang murni. Bukan la bi hauli wala quwati. Bukan daya upaya saya, juga bukan kekuatan saya. Karena itu milik Engkau ya Allah, walakal minnah. Monggo panjenengan menghitungnya. Monggo panjenengan mengungkap-ungkapnya pada kamu, sudah saya beri ini, saya beri kesehatan, saya beri kemampuan, saya beri ini semuanya. Ya, mana timbal baliknya? Mana syukurmu? Padahal semua itu cukup kita atasi dengan syukur. Yang syukur itu tentu adalah bukan sekadar fi'lun yumbi'u anil ni'mah, ya, yumbi'u anin ni'mah, ya. Jadi fi'lun yumbi'u anin ni'mah, perbuatan yang muncul dari sebuah kenikmatan, ya. Atau fi'lun yumbi'u anil mun'im li in'amih, atau li ajli in'amih. Perbuatan itu lughatan. Tapi yang dimaksud syukur itu adalah sarful abdi jami'a ma an'amallahu alaihi lima khuliqalah. Melaksanakannya seorang hamba kepada semua nikmat yang ia terima, ya. Penggunaan seorang hamba, melaksanakannya seorang hamba, mengerahkannya seorang hamba pada semua nikmat yang ia miliki, li ajli ma khuliqa lah. Untuk apa nikmat ini diciptakan? Ya tentu untuk nilai ibadah, untuk hubungan vertikal dan hubungan horizontal. Vertikalnya ya ibadah, horizontalnya muamalah dengan ini. Saya diberi kesehatan, apa yang bisa saya lakukan dengan kesehatan ini untuk kebaikan-kebaikan, baik untuk vertikal maupun untuk horizontal, ya, menggalang ukhuwah Islamiyah, tolong menolong, ini yang horizontal. Yang vertikal memperbanyak ibadah dan sebagainya dan sebagainya. Nikmat itu digunakan untuk itu, lima khuliqalah. Bukan sebaliknya, malah memperbesar kemaksiatannya, ya, dengan menepuk dada dan lain sebagainya. Itu hak Allah mengundat-undatnya, hak Allah membilang-bilang, menyebut-nyebutnya nikmat itu. Kenapa? Karena semua yang kita miliki, umpamanya panjenengan ini dianugerahkan Allah rezeki yang melimpah ruah. Amin ya. Mau apa enggak? Kalau enggak mau, saya tarik kembali. Jadi umpama Allah menganugerahkan rezeki yang melimpah, kan saat ini penting rezeki yang melimpah ini, biar enggak katut-katutan gerudak-geruduk orang-orang ini yang mau membelok-belokkan, menyesat-nyesatkan kita dengan kekayaannya. Lebih baik kita minta kaya pada Allah. Ya. Jadi biar tidak terpengaruh, malah kita bisa mempengaruhi orang untuk melakukan kebaikan. Kita bisa mampu punya segalanya. Itu artinya dan hakikatnya itu adalah milik Allah, bukan milik kita. Kapan Allah mengambilnya? Ya monggo Gusti Allah. Ya. Monggo Gusti Allah. Sudah banyak terbukti. Banyak terbukti di dunia ini. Banyak terbukti di dunia ini.
Orang yang kemarin disebut miliarder, hari ini menjadi orang yang paling melat untuk cari makan untuk dirinya sehari saja kesulitan. Dan sebaliknya. Jadi kalau ada kebaikan-kebaikan yang muncul, yang lahir dari kita, fabifadlik walakal minna alayya, karena kami tidak merasa memiliki itu. Ya. Dan engkau ya Allah selalu dan punya hak untuk menghitung nikmat-nikmat itu padaku. Lah memang ada manusia, memang aslinya manusia tidak boleh loh ya ngundat-ngundat nikmat, ngundat-ngundat pemberian, ngundat-ngundat kebaikan kepada lain, kecuali 4 yang diperbolehkan. 1 Allah, Rasulnya, yang kedua adalah orang tua, yang keempat guru. Jadi orang tua boleh nuding anaknya yang tidak nurut, kamu ini kan sudah saya nafkahi, saya beri apa kemauanmu, saya siapkan semua, saya lengkapi kebutuhanmu. Kamu bahkan sampai mau diambil lagi oleh orang tua boleh. Orang tua membelikan kendaraan pada anaknya, anaknya tidak nurut, ya kan sudah diberikan, iya tanda boleh diambil lagi selama masih ada di tangannya kekuasaan si anak ini. Boleh, ya. Boleh. Saya dulu pernah kok waktu tidak mau mondok, sudah diajar oleh orang tua tetap tidak mondok, akhirnya disuruh lepas semua baju ini. Wes, mana yang aku beli semua, saya ambil, diambil. Ya enggak apa-apa, memang benar memang orang tua. Guru pun diperbolehkan, ya, diperbolehkan. Jadi akhirnya karena saya diminta semua baju, saya akhirnya tidur di kolong di bawahnya ranjang itu. Ya, itu dulu ya, kecilnya. Ya. Jangan ditiru. Ya. Guru juga begitu. Guru juga begitu. Wa in dhaharat al-masa minni lalamun pertanyaan sudah saya baca. Manakala sebaliknya kejelekan-kejelekan muncul, kemaksiatan-kemaksiatan muncul dari kami, ya, dan itu memang sifat kami, sifat dasar kami, suka hal-hal yang maksiat, suka ya, yang lemah, karena orang lemah itu kan ya semuanya yang elek-elek itu ada di orang yang lemah ini. Ya. Lalu engkau mau menghukum kami ya Allah, itu keadilan kamu, bukan kedzalimanmu ya Allah. Engkau bukan zat yang zalim. Ya. Wa mallahu bidzallamin lil abid. Allah tidak akan menganiaya para hamba-hambanya. Jadi kalau Allah mengambil kembali, memberi sanksi misalnya pada hambanya yang berbuat maksiat, kesalahan, itu keadilan Allah. Bukan kedzaliman Allah. Ya. Itu keadilan Allah. Allah tidak bisa disifati zalim. Kita ini milik Allah. Ya. Karena apa? Karena pemilik itu pemilik sesuatu, silakan melakukan apa saja yang mau dilakukan dan tidak boleh atau tidak pantas untuk dipertanyakan. Karena miliknya, milik mutlak maksudnya. Jangankan kita yang memiliki mutlak. Tidak mutlak, masih pinjaman. Kita ini yang kita miliki kan milik Allah hakikatnya. Kita dipinjami oleh Allah, dititipi. Misalnya kita membuat bangunan WC yang nilainya 1 miliar. Seperti apa kira-kira? Karena selama ini WC itu kan walaupun bagus, banyak orang tidak mau suruh nginep bermalam di WC itu tidak mau. Padahal lengkap sekali, semua lengkap. Tapi WC orang tetap tidak senang. Tidak senang gitu. Nah ini dibangun begitu luar biasa. Ya, keramik-keramiknya mendatangkan dari luar negeri. Yang mahal-mahal itu. Semua serba. Bahkan kalau mau buang air besar atau kecil, sudah ada yang nyewoi sendiri itu. Nah, itu ya. Jadi tinggal duduk, bersih gitu. Tidak ada bau, tidak ada apa. Ya. Pokoknya miliaran. Tapi uang sendiri,
Uang sendiri yang dengan catatan uang titipan Allah itu tadi. Kira-kira dipaidun enggak ini perbuatan? Karena uang-uang sendiri enggak ganggu orang. Ya. Enggak ganggu orang. Dihabiskan seperti itu. Orang enggak akan, wah dia neraka. Masuk neraka dia. Melakukan perbuatan yang dosa besar. Enggak ada. Paling orang ya wis. Uang-uangnya sendiri ya mau diapakan. Itu padahal masih titipan. Apalagi kita semua itu miliknya mutlak milik Allah. Mau diapakan? Makanya manakala ada musibah, sekarang banyak musibah, banyak yang jamaah ini hari banyak yang meninggal dunia, makanya banyak jamaah yang sedang toron ya. Karena keluarga-keluarga yang meninggal dunia banyak. Mudah-mudahan Allah memberi ampunan, dosa diterima. Ya. Ini kita perlu bacakan Fatihah pada mereka, dan tetangga ini juga jamaah kemarin Bu siapa ini, Bu Hasim ya, meninggal, mudah-mudahan diterima. Lamul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi manakala kita ini mendengar ada sebuah musibah, apa yang kita ucapkan? Inna lillahi wa inna ilaihi. Artinya apa? Kita selama ini hanya ngomong gitu saja. Artinya luar biasa. Inna, kami ya Allah, sesungguhnya kami. Lillah, milik Allah. Kami ini milik Allah. Wa inna lan sesungguhnya kami ilaihi kepadanya, pada Allah rajiun. Lah kalau kita milik Allah, monggo Gusti, dipanggil sekarang, dipanggil kapan, monggo. Karena kita milik Allah. Ya, wah dia itu masih muda sebetulnya, masih kok malah mendahului orang tuanya ini macam-macamnya. Ngersulo dia itu, maitu dan sebagainya. Loh, kita ini milik Allah. Ya. Jadi itulah pemilik itu yang mutlak, yaitu Allah, mau melakukan apapun ya yaitu kehendak Allah. Apalagi Allah sifat qahar, jabbar, yaf'alu ma yasha dan lain sebagainya. Loh, ini harus kita tanamkan biar kita hidup ini ya seperti ini. Memang tujuannya tugas gitu loh. Hidup ini sebuah misi, proyeksi akhirat. Kita ini makhluk akhirat. Allah ilahi do Gusti. Ilahi do Gusti kaifa takiluni ila nafsi wa qad tawakkalta ili. Ilahi do pangeran kula kaifa khali kaya napa, kados pundi kaifa hal kaya napa. Takilu masrakan panjenengan ing kula. Takilu masrakan panjenengan ing kula ila nafsi maring nafsu kula, awak kula. Ila nafsi maring awak kula wa qad tawakkalta lan khali temen-temen masrakan panjenengan li maring kula. Wa qad tawakkalta lan khali temen masrakan panjenengan li maring kula. Makanya Allah bersifat wakil. Ya, wa ni'mal maula wa ni'mal wakil. Wakil itu Allah. Allah itu wakil. Wakil siapa? Ya wakil kita, maksudnya kita ini diperasai Allah yang menjadi wakil. Bisa wakil diartikan zat yang dipasrai, kita yang mewakilkan. Tapi yang jelas ini, kita ini dipasrai oleh Allah untuk ngatur diri kita. Tidak dipasrahkan pada orang lain selain Allah, itu maksudnya. Ya, waman waqad tawakkal hatta masmakilakan li maring kula. Waman tai wong kunta kang ana panjenengan iku wakilahu. Wakiliman waman tai kaula kita hamba kunta kang onten panjenengan ana iku wakilahu dat kang makiliman
La tukhwiju mengko ora butuhaken panjenengan hu ing man ila ghairi kamaring liyane man. Wong sing makilaken panjenengan Gusti tentu panjenengan makilaken tidak pada selain panjenengan. Maksudnya kita ini loh diperintah. Wa kaifa khaikain apa udamu. Wa kaifal khale kaya apa udamu. Udamu dan suda kula. Wa kaifa khairan udamu den suda ta den dolimi kula. Ayak sulut ke khasili kedhe kula apa daimun sudane sifat sudane rizki sudane apa? Ayak sul khasili kedhe apa daimun suda wa dullun lan ina. Wa anta khalite panjenengan wa antalan khalid panjenengan iku an-nasiru dat kang bantu nulungi li dumateng kula. An-nasir dat kang bantu nulungi li dumateng kula. Am kaifa akhibu. Am kaifa ana ta khali kaya napa akhibu rugi kula. Am kaifa ana ta khali kaya apa akhibu rugi kula. Bi adami dhufri lan ora anane mekoleh berhasil bi adami dhufri kan ora anane mekoleh bi amalikan pira-pira angen-angen kula cita-cita kula bi amalikan pira-pira angen-angen kula wa antalan halite panjenengan iku al khafiyyu iku al khafizat kang lembut tur kasih iku al khafidut kang lembut tur kasih. Iku al-khafidun khafi itu maknanya al-barrul latif, dat yang melakukan kebaikan dan yang kasih sayang. Itu al-khafiyu, makna khafi. Wa anta khalim itu al-khafiyu dat kang termasuk asmaul husna khafi itu. Wa anta itu al-khafiyu dat kang bantu, kang nulungi, kang ngasihi ya bihi kalan abdihi buat sendiri ya maksudnya ya itu tadi li jilmaan daripada kata li itu tadi al latif tegas zat kang lembut terkasih walutfuhu lan utai kasih latif walutfuhu lan utai kasih latif bi abdi klan kaulane al latif iku ilmuhu oleh ngudaneni al latif iku ilmu oleh ngudani al latif bitaqa iki masalihihi klan pira-pira lembut-lembute pira-pira kemaslahatane abdihi bitaqa iki masalihi kelan pira-pira lembut-lembute pira-pira kemaslahatane kebagusane abdi wa khufiyati ma'aribi lan pira-pira samar-samare hajate abdihi wa isalu dzalika lan oleh nekaaken mengkono-mengkono dako iku masalihi wa isalu dzalika lan nekaaken mengkono-mengkono dako iku masalihi ilai mereng abdi birifkin kelan lembut lan kasih birifkin kelan lembut kasih fal wakilu mengkote zat kang den pasrai den wakili yaitu Allah wan nasiru ladat kang bantu wal khafiyu ladat kang maringi atau kang ngasihi iku min asma'illahi ta'ala setengah saking pira-pira asmani Allah ta'ala wakil, nasir, khafi itu asma'ul husna wahya te wakil, nasir, khafi iku muqtadiyatun natrapi iku muqtadiyatun natrapi liwujudi athariha maring wujude pira-pira labete wakil nasir khafi nek wakil ya minal kifayah sangka kecukupan wal manfaat lan manfaat wa dhufrilan berhasil mekoleh
bi ghayatil maqsudi kelan tujuane utawa kan katoke perkara kang den tuju bi ghayatil maqsudi kelan katoke perkara dituju wal bughyatilan bekali sangune fa kaifa yutasawwaru fa kaifa yutasamangka khali kaya apa yutasawwaru den temoaken den gambaraken apa infikaku dzalika pecate lepase mengkono kifayah manfaat lan dufer apa infikaku dzalika pecate mengkono kifayah manfaat dufer anil abdi sangka kaula inda wujudi hajati ing dalem nalikane wujude kebutuhane abad kama kaya kita taqaddam si apa ma fil lutfi dal maknane al lutfi war rafatilan banget welas. Munajat selanjutnya yaitu ilahi kaifa takiluni ila nafsi. Ya. Yaitu ya Allah bagaimana engkau memasrahkan kami pada diri kami. Maksudnya tidak gitu loh. Bagaimana engkau memasrahkan kami pada diri kami. Padahal engkau telah menggelar, engkau telah menyebut dan menentukan engkau sebagai wakil kami. Ya, nikmal wakil. Artinya apa? Tidak akan pernah engkau memasrahkan urusan saya kepada diri saya. Karena engkau sudah memproklamirkan ya, sifat engkau sebagai al-wakil, zat yang dipasrai. Tidak ada zat selain engkau yang dipasrai. Itu maksudnya. Wa qad tawakkaltali. Jadi engkau telah menjadikan perwakilan pada kami. Maksudnya engkaulah al-wakil itu. Nikmal maula wa ni'mal wakil wa ni'man nasir. Apalagi engkau mewakilkan kepada selain kami, kepada kami saja tidak. Ya, apalagi kepada selain kami. Engkaulah wakil kami, engkaulah zat yang aku buat tetanggenan hidup dalam segala urusan kami. Artinya apa? Arti mafhum daripada munajat ini, ya Allah jagalah kami dari hal-hal yang menjadikan kami ini hancur dan rusak. Tunjukkan kami dan cocokkan kami kepada hal-hal yang menjadikan ridhomu ya, kepada kami. Itu artinya maksudnya. Ya. Jadi ini kata-katanya yang luar biasa, tarkib yang luar biasa. Sehingga mungkin sejenak, sepintas kalau tidak kita jelaskan akan bisa terjadi kesalahan. Artinya apa? Waman kunta wakilahu la tukhwijuhu ila ghairik. Lah kalau kamu sudah memproklamirkan sebagai wakil kami, ya Allah engkau sebagai wakil kami, anta wakili, engkau adalah wakil kami, tentu kau tidak akan membiarkan kami butuh kepada selainmu. La tukhwijuhu ila ghairik, tentu engkau tidak akan membuat kami ini butuh kepada selain engkau. Butuh kami hanya pada engkau ya Allah. Loh ini loh ya. Jadi kebutuhan hakikat itu hanya kepada Allah. Adapun kebutuhan-kebutuhan kita pada sesama itu hanya sekadar muamalah zahiriyah saja. Tapi kita yakin kebutuhan kita hakikat hanya Allah. Kita minta tolong pada saudara kita, pada teman kita. Itu hanya karena ikhtiar, bentuk ikhtiar. Karena syariat sudah menentukan. Tapi kita harus yakin kebutuhan hakikatnya itu hanya kepada Allah. Karena Allah sudah memproklamirkan sebagai al-wakil. Dan itu salah satu asmaul husna Allah. Itu harus kita buat dasar ya, pegangan kita. Lalu selanjutnya wa kaifa udamu wa antal nasiruli. Bagaimana kami merasa dizalimi, bagaimana kami merasa dikurangi hak-hak kami? Tidak.
Kami tidak merasa didolimi, tidak merasa dikurangi hak-hak kami. Kenapa? Wa antan nasir. Engkau telah memproklamirkan diri sebagai an-nasir. Engkau telah memproklamirkan diri sebagai an-nasir, pembela, pembantu kepada kami. Bukankah Al-Quran menyatakan wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dalam surat At-Thalaq ayat 3, barang siapa yang pasrah pada Allah, menjadikan Allah sebagai wakilnya, dicukupi oleh Allah. Ini dasar. Adapun kehidupan di dunia, ada ikhtiar-ikhtiar untuk menuju ke dasar itu tadi. Ya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua makhluk yang ada di permukaan bumi, binatang-binatang, hal yang melata, semua itu sudah ditanggung rizkinya oleh Allah. Kenapa kita masih sedih? Kenapa kita susah? Kenapa kita sampai stres mengukir hidup ini? Jangan. Kita ini sudah menjadi pilihan Allah. Panjenengan sedaya ini dipilih oleh Allah untuk menjadi khalifatullah fil ardh. Diciptakan, dilahirkan di bumi ini untuk menjadi orang pemenang, generasi pemenang, makhluk pemenang, ya, makhluk yang dikjaya, makhluk yang tahan bantingan. Itu maksudnya. Kenapa? Karena Allah sudah menyiapkan semua sifat-sifat untuk memberikan pembelaan-pembelaannya kepada intan surullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Ya, kalau kalian membela Allah, memang Allah tidak perlu dibela. Tapi agamanya inilah kewajiban yang ada di pada kita itu lakukan, laksanakan. Itu sama dengan Allah tidak perlu pembelaan. Ada orang loh, apa Allah masih perlu dibela kok? Intan surullah. Enggak, Allah enggak. Justru maksudnya kita membela Allah itu sama dengan membela diri kita. Allah enggak butuh. Kenapa? Kalau kita ini melaksanakan perintah-perintah Allah, berarti kita ini akan menjadi pemenang. Surga yang disiapkan seperti itu, semua nikmat ada di situ, itu milik kita. Jadi pemenang, generasi pemenang. Allah enggak butuh. Walaupun orang satu dunia ini belani Allah, Allah enggak ambil manfaatnya, enggak ambil keuntungannya dari pembelaan itu. Sedikit pun. Dan sebaliknya, orang sedunia ini menentang Allah, mengkufuri Allah, kurang ajar pada Allah, tidak kurang sedikit pun kekuasaan Allah. Mulai sekarang kita belajar menyandarkan semuanya pada Allah, tapi tetap ikhtiar zahir itu. Urusan dunia tetap, urusan masyarakat bagaimana syariat ini menentukan ini. Tapi pandemen yang penting seperti itu. Allah SWT. Allah. Allah. Syahadu la ilaha illallah. La haula wala quwwata.
La haula wala quwwata. La haula wala. La haula wala. Allah Akbar, Allah Akbar. La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Radita billahi rabban Rasul. Wa antan nasirullah. Sedangkan engkau adalah pembela kami ya Allah. Sudah cukup ayat-ayat yang menunjukkan seperti tadi innallaha yudafi'u 'anil ladina amanu surat Al-Hajj 38. Allah memberikan pembelaan pada orang yang beriman. Ya. Selain ayat intan surullah yang surkum wa yuthabbit aqdamakum. Ayat yang lain wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Bahkan ayat Allahu waliyul ladina amanu Al-Baqarah 257 wa huwa yatawallas sholihin Al-A'raf 19. Apa kurang cukup ayat-ayat yang menunjukkan betapa Allah memperhatikan kita, betapa Allah memberikan pembelaan pada kita. Tapi kenapa kita masih ragu-ragu? Kenapa kita masih punya hati kecil, merasa pesimis? Ya. Allah kita, zat yang sudah sebelum kita lahir wujud, sudah semua dipersiapkan oleh Allah. Ya. Kenapa kita masih menoleh kepada yang lain? Ya. Bahkan dilanjut am kaifa akhibu, bagaimana kami merasa rugi? Ya Allah, bagaimana kami merasa rugi wa antal khafiyyu bih, sedangkan Engkau zat yang sangat memperhatikan kami. Perhatian Engkau ya Allah tidak pernah lepas, tidak pernah kendur. Kalau perhatian Engkau tidak pernah lepas, tidak pernah, kenapa kami merasa rugi? Merasa dicurangi, merasa didolimi. Sedangkan Engkau adalah terus memperhatikan kami dengan kasih sayang-Mu, dengan lutfiyah-Mu. Ya. Makanya di dalam dawuh beliau di awal-awal, mata a'toka adharka birrah wa mata manaka adharka qahrah wa kullun fi muta'arrifun ilaik akamakal. Mata a'toka qad asyhadaka birrah. Manakala Allah memberi kamu nikmat, kesehatan, kesuksesan, semua harapan kamu terkabul, asyhadaka birrah. Allah memperkenalkan kepadamu sifat birriyahnya, sifat rahmaniyahnya yang qadim itu, yang bukan di saat kita melakukan kebaikan, kita mau taat, muncul itu enggak. Sebelum kita wujud, itu Allah sudah memiliki sifat birriyahnya itu tadi, rahmaniyahnya Allah. Dan sebaliknya, wa mata mana'aka asyhadaka qahr, manakala kita sedang diuji oleh Allah, kurang berhasil, bahkan tidak berhasil, ya, tidak sukses lah katakan, apa yang sudah kita rencanakan, banyak yang lepas misalnya. Kita harus tahu bahwa Allah sedang memperkenalkan zatnya, sifat qahriyah Allah, sifat jabbarnya.
sifat yaf'alu ma yasha, sifat pemilik. Al-Malik yaf'alu ma yasha. Wala yus'alu amma yaf'al. Jadi di saat kita sakit, saat kita ini sedang mengalami apa yang tidak menyenangkan, semuanya sebetulnya Allah sedang memperkenalkan zatnya melalui sifat qahriyah Allah, sifat yaf'alu ma yasha'nya Allah, sifat wewenang mutlaknya Allah. Loh, kalau kita tahu sejak dulu kan tidak ada masalah ini. Jadi semua ini kita disuguhkan lutfiyah Allah kepada kita. Ala kulli hal, saat senang itu bentuk perkenalan Allah pada kita dengan sifat rahmaniyah. Di saat kita susah, itu bentuk Allah memperkenalkan, kalau saya punya sifat ini, saya perkenalkan padamu, makanya saya icipkan kamu. Sudahlah, sabar. Oh, namanya icipan itu kan tidak lama. Saya perkenalkan kamu dengan sifat saya. Ini gagal, itu gagal, ini, kamu sakit ini. Itu saya memperkenalkan kalau saya ini zat yang maha kuasa mutlak, yaf'alu ma yasha, menghendaki apapun. Nah, kalau diatur-atur ya bukan Allah. Ya, untuk menuruti kehendak kita ya bukan Allah itu. Allah itu zat yang justru melakukan sekehendaknya. Tapi Allah laisa bidzallamil lil abid, tidak akan melakukan aniaya pada hambanya. Maka di sini am kaifa akhibu, bagaimana saya merasa rugi ya Allah. Wa antal khafiyyu bi, sedangkan kau selalu memperhatikan kami. Tidak ada kata rugi. Kami terus merasa untung. Ya, apalagi engkau telah memproklamirkan diri sebagai Al-Wakil, An-Nasir, Al-Khafi. Kita sudah sering membacanya dalam Asmaul Husna. Itu sudah hafal di luar kepala. Tentu sifat-sifat itu melahirkan wujudnya, asarnya. Kalau Allah kesifatan wakil, kalau sifat nasir, kalau Allah kesifatan khafi, mesti ada asarnya. Wong kita ini sudah wujud. Ya. Kita ini sudah wujud. Bahkan wujud kita itu asar daripada sifat-sifat Allah itu. Agar sifat Allah itu cara gampangnya diberlakukan gitu loh. Karena sifat Allah itu qadim. Ya. Sifat Allah itu qadim. Jadi kalau Allah bersifat al-wakil, tapi kita tidak ada. Lalu bagaimana prakteknya? Kan gitu bertanya. Jadi labet dari al-wakil itu keberadaan kita ini. Tapi itu sudah menjadi wewenang Allah. Ya, walaupun umpama kita tidak wujud, Allah tetap bersifatan al-wakil, an-nasir, al-khafi. Seperti itu. Tsumma ha ana atawassalu ilaik bifakri. Ini pada pengajian yang akan datang tentang tawasul dengan kefakiran. Umumnya orang kan tawasul dengan amal-amal, dengan hal-hal yang baik yang pernah dikerjakan, atau orang yang dihormati siapa tawasulnya. Tapi beliau justru tidak. Tawasulnya dengan sifat kefakirannya, ketidakpemiliknya apa-apa, ini yang digunakan untuk tawasul. Ini pelajaran yang sangat tinggi. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, umur panjang, masih bisa melanjutkan dawuh-dawuh kata hikmah daripada Imam Sakandari. Saya cukupkan sekian. Ana atau ilaika bifakri ilaika wallahu alam. Mungkin ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ada petikan ayat Al-Quran, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqu wa akum minas sholihin. Kemudian ada petikan hadis, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Dari petikan ayat waj'al yang kedua, petikan hadis,
waj'alil mauta rohatan lana Oh, min kulli syarr. Dari petikan ayat Al-Quran dan hadis Nabi tersebut ada pertanyaan, apa yang ditampakkan pada diri seseorang yang sehingga dia menjerit, saya berkata, laula akhortani ila ajalin qarib wa saddaqtu aku minas sholihin. Mohon keterangan saya bimbingan Abu ya. Terima kasih. jadi tentu itu semua itu ada hujjahnya, ada dalilnya, ada dasarnya. Quran sendiri nyatakan liyahlika man halaka an bayyinah wa yahya man hayya an bayyinah. Itu juga ada di surat ya, misalnya lam yakun ladina kafaru min alkitabil musyrikin munfakin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Jadi orang-orang yang sudah mengetahui hakikat ciptaan Allah, hakikat mereka diciptakan, tapi di saat sudah memungkasi hidup, mengakhiri hidupnya, itu ditampakkan memang. Ya, jadi memang ada riwayat orang yang mau meninggal dunia itu ditampakkan kebenaran-kebenaran yang ada. Ya, sama dengan nanti pada akhir kiamat, itu orang-orang yang selama ini mengingkari, menjadi kafir, menjadi musyrik, itu nanti akan kembali menyadari kesalahannya dan masuk Islam semua. Tapi itu tidak akan di saat nanti Nabi Musa yang. Lah itu kalau kita tarik pada kehidupan sebelumnya, jadi memang seperti itu. Cuman semua itu kan menjadi ujian bagi yang hidup. Sehingga kadang-kadang orang hidup itu melihat orang kafir meninggal malas, tidak ada rasa sakit, tidak ada rasa sambat, tidak ada mengadu, mengeluh dan sebagainya. Itu ujian sebenarnya bagi. Tapi bagi mereka yang sudah mendekati itu tampak, nerakanya itu ditampakkan. Ya. Jadi bagi mereka yang kafir ditampakkan. Ya. Kesalahan-kesalahan, bahkan manfaat waktu sedetik yang mereka tidak diisi, tidak mengisi waktu itu dengan kebaikan, itu tampak di saat. Makanya sehingga muncul lala akhartani ila ajalin qarib la asaddaqa wa akum minas sholihin. Ya Allah, undurkan barang semenit saja. Semenit saja. Ajalin qarib. Ya, sedikit saja waktu biar aku bisa mengisinya dengan kebaikan, karena aku tahu ternyata waktu itu sangat luar biasa. Waktu itulah ya letaknya bahagia dan celaka kita kalau tidak kita isi, dan waktu itu kalau sudah lewat tidak akan kembali. Al waktu kasif ilam taqta'hu qata'ak. Waktu itu bagian pedang, manakala tidak engkau gunakan, justru pedang ini akan memotong dirimu sendiri. Nah, jadi itu terutama orang-orang kafir, dia akan, orang yang pelit, dia akan menyadari di saat-saat akhir itu tadi. Lalu dengan hadis ija'alni mautan rohatan lana, ija'alli mautan rohatan lana. Ya Allah, jadikan kematian ini padaku dalam bentuk rohatan, ya semacam rasa enak lah, istirahat. Tapi kita ketahui Rasulullah sendiri menceritakan orang yang paling ringan merasakan sakitnya di saat nyawa dicabut itu Rasulullah. Tapi diceritakan di situ
Dan riwayat itu bahwa walaupun ringan, tapi seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup itu. Seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Itu sakitnya kalau kita bisa gambarkan. Tapi karena ditampakkan surganya, semua sakit itu akan tidak dirasa. Di dunia sudah banyak contohnya kalau orang sudah sangat arti konsentrasi yang kuat pada sesuatu, dia tidak merasa ada sesuatu yang menyakitkan atau menyenangkan. Ya misalnya seperti perempuan-perempuan Mesir di saat Nabiullah Yusuf alaihissalam disuruh lewat saja oleh jeragannya Sayyidah Zulaikha. Karena Zulaikha kan kepincut ya, tertarik dengan anak muda yang dibeli ya, lalu dimerdekakan karena memang Nabi Yusuf punya wajah yang ganteng, yang gantengnya ganteng jamaliyah ya. Rasulullah itu yang ganteng tapi lebih kuat jalaliyahnya, jalaliyahnya. Ganteng tapi orang ketakut, orang hebah, tidak berani melihat, tidak berani menatap. Nah ini suruh lewat saja, diberi belati sama apel ya, suruh lewat. Dia yang kena ini tangannya, dirijinya ini habis di lewat, saking nikmatnya melihat wajah Nabi Yusuf, tidak terasa ini sakitnya ini. Tapi setelah lewat baru dia ya. Itu di dalam sebuah hadis, al-mu'min ya, idza hadarul maut busyira bil jannah. Fa ahabba liqa Allah wa ahabba Allah liqa'ah. Seorang mukmin manakala sudah mendekati kematian, sakaratul maut, busyira bil jannah, surganya ditampakkan. Wah, betapa senangnya surga ditampakkan di hadapannya. Sehingga sakitnya ini tidak terasa. Karena nikmat melihat surga itu nikmat yang luar biasa. Ya. Bisa menutup rasa sakit itu tadi. Ini. Begitu juga dan sebaliknya. Tapi itu tadi, tidak semua harus seperti itu karena nilai ujian, tes-tesan untuk kita yang hidup. Jadi tidak ditampakkan semua. Orang kafir, orang yang ditampakkan nerakanya, tapi kok kelihatannya tenang matinya, pada mesem dan sebagainya kelihatannya. Itu bisa juga merupakan ujian bagi kita. Ujian bagi kita. Ujian, ini hidupnya kurang ajar, hidupnya begini, matinya kok enak-enakan begini ya. Itu ujian bagi kita, jangan terkecoh dengan hal semacam itu. Ya. Jadi seperti itu. Dan kematian seorang mukmin adalah memang nikmat sebetulnya, sebuah kenikmatan bagi ini. Tapi yaitu tadi karena besarnya dan ditunjukkannya surganya sehingga tidak merasakan sakit. Kalau digambarkan lepas daripada kenikmatan itu, yaitu tadi Rasulullah saja menyatakan ya ada riwayat hadis menyatakan seperti kambing yang sedang dikuliti itu hidup-hidupan sakitnya itu. Ya seperti itu ya. Ya kita harus tahu semua yang ada di sekitar itu ujian semua. Ujian semua. Yang penting kita patokan agama ini yang bagaimana menentukan dan kebenarannya. Justru banyak orang yang baik min ahlil jannah justru hidupnya banyak mengalami ujian-ujian yang berat. Ujian-ujian yang berat. Ya karena apa? Karena memang keinginan beliau-beliau ini tidak ingin diterima di dunia, inginnya diterima semua di akhirat.
Jadi lebih baik milih di dunia rekoso lah. Ya. Sampai ada syairan menyatakan kan alimin kam jahilin aisuhu marzuko begitu ya. Banyak orang bodoh hidupnya sukses, hidupnya bergelimang harta, bergelimang, dan sebaliknya. Banyak orang yang benar, orang alim tapi hidupnya rekoso. Begitu ya. Cukup ya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا التوبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين رب اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نعظى بكل سول صلى عليه عد الحب وآله والصحب عدد الصحب والحمد لله في البدء اشتد أزمة تنفرج قد آذن ليلك بالبلج وظلام الليل له سرج يغشاه أبو السرج نحن بالله عزنا بالمقرب بما عز نسرنا ورجاء ومنصب كل من ذلنا من قريب وأجنبي سيفنا في قوم حسبنا الله والنبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.